Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Apalagi yang paling penting itu subscribe dan loncengnya, supaya kalian tetap update dengan aku, dengan curhatan aku setiap harinya. Dan seperti biasa aku lagi di kamar. Karena apa? Kenapa aku selalu di kamar? Karena aku itu kalau mau buat YouTube atau membuat konten itu pastikan harus mandi dulu, harus bersih-bersih dulu. Dan kalau siang-siang itu aku males banget. Kenapa? Kalau pagi-pagi aku biasanya tuh mandi, beres-beres rumah itu udah keringetan banget. Terus aku males banget cuma mandi untuk buat konten. Jadi aku punya ide, setelah aku mandi sore, itu pastinya aku udah bersih-bersih kan, udah bersih, udah gak ada lagi matahari. Aku semangat untuk memakai baju. Walaupun aku pakai baju tidur, tapi setidaknya aku masih semangat untuk buat konten. Dan setidaknya aku masih pakai lipstick. Dan muka aku udah seger karena aku udah mandi. Oke deh, hari ini kita mau bicara tentang apa? Kita mau bahas tentang aku dan duniaku, alias Bella dan dunianya. Ada apa aja sih memangnya? Seperti biasa karena karena di kamar pasti ada bantal dong ya. Favorit aku banget itu kamar. Jadi kamar itu adalah tempat yang paling bersih dan gak ada yang boleh masuk kecuali aku dan suami. Karena ini kamar itu bagi aku privasi banget. Privasinya kenapa ya? Karena ini tempat kita tidur, tempat kita berduaan. Ya kan, kalau ada orang lain masuk kan itu lain ya rasanya. Apalagi kadang-kadang kan kita naruh apa-apa sembarangan aja gitu. Kalau tiba-tiba orang masuk kan gak enak ya rasanya. Oke deh, jadi kan setelah aku nikah, aku itu memang disuruh suami aku berhenti bekerja. Kenapa aku disuruh berhenti bekerja? Karena toksik banget gitu, lingkungan kerjanya itu toksik banget. Dan itu tuh sangat-sangat mengganggu pikiran aku. Karena kenapa mengganggu? Karena ya iyalah berpengaruh banget. Karena orang-orang di sekeliling aku itu udah gak sehat lagi sih menurut aku. Ya itu jujur-jujur aja sih. Karena aku nggak tahu kenapa tiba-tiba didiemin, terus bla 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 panjang lebar ceritanya. Dan akhirnya disuruh suami aku untuk berhenti aja. Dan aku akhirnya buka usaha sendiri dan ngelola apa yang udah suami aku bangun. Jadi aku tinggal ngelola itu aja, tinggal ngejalani apa yang udah suami aku bangun. Jadinya alhamdulillahnya sip, good. Walaupun orang taunya aku cuma masak-masak aja, karena kan di Instagram aku postingannya masak-masak. Jadi orang taunya aku itu nggak ada ngapa-ngapain, padahal aku ngapa-ngapain di rumah dan banyak banget kegiatan aku, tau nggak sih. Jadi setelah aku nggak kerja lagi tuh, aku di rumah, aku juga buka usaha sendiri yang pakai uang aku sendiri dari uang tabungan aku selama aku bekerja kemarin. Jadi setelah aku selesai bekerja, aku ambil semua tabungannya, aku buka usaha, aku buka bisnis baru. Dan akhirnya alhamdulillah lancar dan semoga akan selalu lancar. Oke, jadi karena banyak banget orang-orang yang ngomong kayak gitu, ya udah nih aku jelasin kenapa alasannya aku berhenti bekerja dan apa kegiatan aku setelah bekerja ya. Kegiatan aku itu tadi, aku ngelola apa yang udah suami aku bangun dan aku ngebangun bisnis aku sendiri. Jadi aku ngelola dua bisnis, satu bisnis suami aku dan satu bisnis aku sendiri. Dan nasihat buat netizen yang sotoy ini ya, kalian itu nggak usah berhenti, maksud aku tuh nggak usah terus-terusan menghujat orang. Kalian tuh harusnya stop talking, do more. Apa tuh biasanya orang, let's talk, do more, kayak gitu ya. Jadi pokoknya intinya gak usah ngomongin orang terlalu keterlaluan. Belum tentu hidup kalian itu sempurna. Buktinya aku bahagia aja. Mungkin kalian yang menderita karena sibuk mikirin aku dan sibuk kepo-kepoin aku. Kadang aku sengaja gitu kan, gak buat status apa-apa di story Instagram. Tapi banyak orang nanya-nanya, terus kayak nyindir-nyindir, dibilang aku kayak gak mau buat lagi tuh karena bla 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 bla. Akhirnya yaudah, kalau emang itu maunya aku posting. Tapi kalau aku posting selalu ada yang kayak ngerasa dia pengen memacu aku. Maksudnya tuh menjadikan aku saingan, dia tuh iri. Dalam kata lain dia tuh iri gitu ya. Ya jadi kasihan juga kan netizen-netizen yang kayak gitu. Maksudnya haters aku yang merasa dia itu iri dengan aku. Padahal aku tuh bingung, apa sih yang dia iriin dari aku tuh apa coba? Aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak pernah apa ya, apa yang aku tampilin di
Instagram, di YouTube, ya itulah kehidupan aku. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lebih dari itu. Pokoknya semua yang ada di Instagram itulah, semuanya normal, flat aja. Mungkin bagi kalian yang merasa iri, coba koreksi lagi pikiran kalian tuh apa yang kalian iriin. Atau mungkin kalian iri karena aku bahagia. Ya, semua orang bisa bahagia dengan caranya masing-masing. Makanya aku bilang jangan lupa bersyukur setiap hari, karena bersyukur itu penting. Dengan bersyukur semoga aja rezeki kita semakin bertambah gitu ya kan, cuma itu. Terus jangan lupa tetap berusaha dan bekerja keras. Jangan hanya bermimpi, jangan hanya duduk-duduk aja, tapi itu tuh harus dijalani dan dikejar target-targetnya. Kalian mau ngapain, kalian tuh punya target seperti apa, itu tuh harus dicapai. Oke, setelah itu banyak juga sih teman-teman aku di Instagram itu yang kayak nggak suka tapi masih juga diliatin. Maksud aku tuh kalau memang nggak suka ya nggak usah dilihat, bisa unfollow, gampang kan. Ngapain kalian nge-follow cuma untuk kepoin orang terus julitin orang, ngapain? Kalau aku sih makin seneng, jujur aja aku seneng banget orang-orang yang sibuk julitin aku dan kepoin aku. Udah kepo terus julid terus nyindir-nyindir. Aku suka banget tuh mancing-mancing yang kayak gitu, suka aja. Karena aku kan aku nggak ngerasa mau buat dia iri. Aku nggak ngerasa niat aku buat story cuman buat aku pribadi. Maksud aku udah pernah ya bilang di YouTube aku sebelum vlog aku sebelumnya, jauh banget 1 tahun yang lalu, kalau aku buat story dan YouTube seperti ini, konten seperti ini, itu tandanya aku cuma untuk membuat satu kenangan yang gimana ya, satu kenangan yang bisa aku kenang dan masih bisa aku lihat di masa aku tua, kayak gitu ya. Jadi aku buat story itu ya, sekarang contohnya kucing aku hilang. Dengan adanya story tentang kucing aku tadi yang dulu-dulu itu, aku masih bisa lihat-lihat dia. Walaupun aku sebenarnya udah ikhlas, udah gimana, tapi kalau aku masih kangen sama kucing aku masih bisa liatin muka-muka dia. Waktu itu dia ngapain aja, dia mainnya gimana, kegiatannya apa aja gitu. Jadi aku masih punya semua kenangan-kenangan manis itu. Jadi gak ada maksud apa-apa, aku gak mau gimana ya, gak mau ngotorin story kalian juga sih, gak mau ngotorin Instagram kalian juga, gak mau ngotorin feed kalian juga ya. Terserah kalian boleh unfollow. Aku juga udah pernah bilang itu di story aku ya. Aku pernah buat snap, aku bilang boleh unfollow kalau memang merasa terganggu, tapi gak ada yang unfollow, malah makin banyak yang ngefollow. Mungkin kepo, soalnya ada beberapa followers yang aku remove gitu. Memang nggak aku block, cuman aku remove. Jadi dia nggak usah ngefollow aku dan aku nggak ngefollow dia lagi gitu. Jadi aku sudah unfollow, walaupun dia nggak unfollow aku, tapi sudah aku remove. Jadi sama aja dia nggak bisa lihat aku lagi. Tapi karena IG aku sekarang nggak aku kunci, dia boleh lihat kok, tanpa dia harus ngefollow aku kayak gitu. Ada beberapa orang sih yang aku remove karena aku benci aja gitu. Aku udah toleransi beberapa kali tapi nggak bisa lagi ditoleransi, nggak bisa lagi dikasih kata maaf mungkin, atau aku udah maafin tapi aku nggak bisa ngelupain kejahatannya, jadi aku remove aja daripada nyampah di jumlah itu aku. Jadi aku remove aja udah gitu. Aku udah saring-saring, udah aku filter tuh siapa-siapa aja orang-orang yang ngefollow aku kayak gitu. Walaupun sebenarnya IG aku juga nggak aku kunci, jadi dia masih bisa lihat, tapi ya biar aja dia lihat aja tanpa harus ngefollow kayak gitu sih. Karena kalau dia mau lihat story aku, dia harus ngefollow aku kan. Gitu. Jadi buat orang-orang yang selalu julitin aku, lanjutkan aja beb, karena aku suka dijulit-julitin. Jadi aku tahu apa yang kalian nggak suka, dan apa yang kalian nggak suka itu yang makin aku buat. Kalian nggak suka aku posting masak-masak, aku makin buat masak-masak. Walaupun aku nggak pandai masak, tapi aku masak-masak aja, aku rekam-rekam aja. Walaupun masakan aku nggak enak, walaupun masakan aku cuma itu aja, standar aja, cuma ayam ikan, udang, cumi. Terserah kalian. Hidup aku, yang makan suami aku. Ya udah, kita nggak ada masalah apa-apa. Yang penting kita masih bisa makan. Alhamdulillah, udah gitu aja. Lagi orang-orang sekitar aku itu, kalau yang dulu banget dari zaman aku SMA ya ada yang baik, ada juga yang jahat. Waktu kuliah jahat semua. Ada beberapa juga yang baik, tapi kebanyakan jahat banget. Dan ada juga beberapa orang yang gak aku tegur sama sekali sampai hari ini. Jadi udah bodo amat.
Waktu dulu dia nyakitin aku, dia nggak inget kan gimana sakitnya aku. Sekarang juga walaupun dia negur-negur aku, tapi aku pura-pura nggak tahu aja itu siapa. Dan malah cuman aku baca. Kadang-kadang nggak aku baca, nggak aku buka sama sekali, langsung aku hapus aja DM-nya. Simple. Hidup aku sekarang simple. Kalian baik, aku lebih baik. Kalian jahat, aku lebih jahat. Jadi jangan mancing-mancing kejahatan orang ya. Karena aku sekarang udah yang kayak, oke, aku udah punya teman abadi, teman selamanya, yaitu suami aku. Jadi, aku nggak butuh lagi orang lain untuk jadi teman aku. Aku nggak mau lagi baik-baik sama orang lain hanya untuk punya informasi tentang apa yang aku nggak punya, kayak gitu. Sekarang aku udah punya suami aku orangnya update banget, suami aku orangnya jenius banget, gimana ya, melindungi banget. Pokoknya suami aku udah lengkapi aku banget. Jadi aku udah merasa aman, aku merasa terlindungi, aku merasa dijagai, diperhatii. Kalau aku kemana-mana juga selalu ada yang menjagai aku. Aku sudah dilindungi ya banget gitu deh. Jadi aku nggak butuh teman lagi. Jujur aja aku nggak butuh teman lagi. Kalian baik, aku baik. Tapi aku nggak nganggep mungkin, oh ini sahabat aku, udah maaf, bukan anak SD lagi yang dikit-dikit ini sahabat aku, ini teman baik aku. Enggak, aku udah nggak percaya lagi yang namanya teman, karena teman itu menurut aku bisa menjatuhkan sewaktu-waktu. Karena aku udah sering banget, jadi aku udah tahu banget kalau teman itu bisa aja menjatuhkan kamu sewaktu-waktu. Bahkan sahabat pun bisa. Mungkin aku aja mungkin yang nganggap dia sahabat, dia nggak nganggap aku sahabat, jadi arti persahabatan di antara kami berdua itu salah. Jadi makanya bagi aku sahabat itu nggak ada gitu sih. Makanya aku sampai hari ini bilang kalau sahabat itu bisa menyakitkan. Mungkin akunya aja yang salah, seharusnya dia itu bukan sahabat aku gitu, tapi aku nganggap dia sahabat sehingga aku merasa tersakiti oleh sahabat. Sebenarnya mungkin bagi orang-orang itu bukan sahabat, kayak gitu sih. Jadi sekali lagi aku bilang, kalau kalian baik, alhamdulillah aku akan lebih baik. Tapi satu kali aja kalian jahat, aku bisa lebih jahat 2 kali lipat dari yang kalian buat. Jadi jangan macem-macem, karena aku udah gak mau lagi ngasih-ngasih hati. Kalian meminta maaf, minta maaf lah sebelum aku membuat pembalasan kayak gitu. Jadi jangan terlalu jahat sama orang, karena orang baik bisa juga jahat kalau dia udah terlalu disakiti oleh satu orang yang membuat dia sakit hati. Jadi emang aku gak akan jahat sama semua orang, aku jahatnya sama orang yang udah keterlaluan banget. Sikap dan perilakunya dengan aku, perkataannya dengan aku, dan apapun itu tentang aku, tentang keluarga aku, menyangkut suami aku, mungkin menyangkut keluarga besar kami berdua. Selesai, tunggu aja pembalasannya. Kalau nggak dari Allah, dari orang lain yang mungkin itu dari Allah melalui orang lain yang itu menyangkut tentang kejahatan kalian kepada aku. Gitu ada sih. Dan tentang pengalaman pergaulan aku dengan teman-teman aku, ya seperti yang aku bilang tadi, kalau dulu itu aku orangnya ceria banget, sama siapa aja aku enjoy aja. Tapi setelah banyak pengalaman buruk, pengalaman mendapatkan teman yang buruk, kalau ketemu orang itu aku agak-agak jaga jarak gitu. Dan alhamdulillah sekarang lagi corona ya, aku bukan mensyukuri corona terlalu lama, karena aku juga bosan banget adanya corona. Cuma yang aku di sini tekankan, karena adanya corona kita harus jaga jarak, jadi nggak harus banyak berkomunikasi dengan orang lain. Jujur aja aku agak-agak trauma dengan orang-orang baru di sekitar aku, karena aku takutnya kalau aku terlalu baik nanti aku disakiti lagi, kalau aku terlalu cuek aku bakalan makin dijauhi. Jadi aku serba salah. Jadi aku biasa-biasa aja, ya ramah-ramah juga, tapi nggak, apalagi sekarang kan statusnya udah beda ya. Sekarang kan statusnya sudah jadi istri orang. Jadi aku nggak mungkin akan seramah yang dulu. Kalau dulu tuh aku udah siapa aja aku tegur, laki-laki, perempuan aku tegur. Supaya apa? Supaya aku dapat pergaulan yang luas, dan kalau aku ada apa-apa aku bisa punya teman laki-laki yang bisa ngelindungi, setidaknya kayak gitu. Karena kalau perempuan pasti dia akan pergi. Karena kalau teman perempuan, balik lagi, ada teman perempuan itu yang jahat banget dan dia akan pergi meninggalkan kita. Gitu. Kalau sekarang aku udah jaga jarak, aku udah nggak mau lagi nganggap siapa-siapa sebagai teman. Teman masih ada, tapi kalau sahabat udah nggak ada. Dan kalau orang-orang baru jangan kira kita say hi di jalan terus kita berteman itu, belum tentu. Karena menurut aku kalau teman itu ya harus baik dulu, bukan hanya sekedar say hi doang.
Pokoknya kalau aku belum terlalu bisa menunjukkan siapa diri aku ke kalian, berarti aku belum menganggap kalian itu sebagai teman dekat aku, masih cuman kayak teman-teman biasa. Tapi kalau aku udah nunjukin karakter aku, yang kegilaan aku udah keluar, cueknya aku, joroknya aku, kocaknya aku, gokil, lucu semuanya, kebodohan-bodohan aku tunjukin, tandanya kalian teman dekat. Tapi satu kali aja kalian ngancurin kepercayaan aku, selamanya itu semuanya akan hilang dan berubah total, seperti membalikkan telapak tangan. Aku langsung nggak suka banget, dan aku nggak akan nganggap dia ada, dan aku akan bongkar kejelekannya kalau aku mau. Tapi pengalaman aku yang udah kelahi dengan orang-orang ini, walaupun mereka yang menjauhi aku tanpa sebab, aku nggak pernah bongkar rahasia mereka apa. Ada yang deket dengan bos, ada yang udah pernah aborsi mungkin kayak gitu. Jadi aku nggak pernah bongkar kan siapa orangnya, aku nggak pernah ngomong juga, karena aku tahu dia nyari uang dari situ. Kalau misalnya aku bongkar kejahatan dia dengan si bos, mungkin kasihan kan, apalagi dia tulang punggung di rumah tangga ya. Jadi aku nggak mau, biarkanlah dia berkarya dengan dengan caranya sendiri, biarkan dia berkarir dengan usahanya sendiri, biarkan dia merasa hebat dengan apa yang dia punya, padahal dia belum tentu kalau di mata orang lain dia hebat, dan biarkan dia merasa cantik, dan belum tentu orang lain menganggap dia itu cantik atau menilai dia cantik. Dan biarkan juga orang berkata apa tentang aku, belum tentu Allah menakdirkan aku begitu selamanya. Jadi aku sekarang udah yang kayak legowo. Makanya aku sudah remove beberapa orang dalam hidup aku, baik yang di tahun-tahun 2019-18 ataupun tahun-tahun dari 2012. Banyak yang sudah aku remove. Kalau nggak percaya, lihat aja jumlah followers aku sudah berkurang. Dari 800-an tinggal 700-an. Banyak banget yang aku remove soalnya. Karena aku nggak suka temen yang munafik, yang pembohong, yang sirik, yang iri dengki, bermuka dua, tukang fitnah. Banyak banget yang kan ngerepotin aja, minjem uang tuh sama banget balikinnya, janjinya cuma 1 minggu jadinya 2 minggu, aku yang kejar-kejar orang. Banyak. Udah kita tutupin kesalahannya, ternyata kita yang dibalikan faktanya, akhirnya kita yang kehilangan pekerjaan. Tuh kata kuncinya. Karena orang aku jadi kehilangan pekerjaan, karena orang aku jadi kehilangan kepercayaan dari orang lain atau rekan kerja, sehingga kinerja aku dianggap buruk, dan aku akhirnya selalu dihujat-hujat sama rekan kerja. Akhirnya aku dianggap kayak nggak bener, kerjanya nggak bener, terus dianggap kayak maling uang, padahal nggak ada sama sekali maling uang. Abis itu megang uang juga nggak ada. Abis itu kayak dokumen-dokumen hilang, dituduhnya aku ya kayak gitu. Padahal aku sudah ngirim, dibilang belum kirim. Itu kayak mana coba ya? Yang hilang di mana, aku yang dituduh ngilangin. Jadi ya udah, makanya aku berhenti kerja karena udah runding juga dengan suami aku. Ya udah, akhirnya habis itu semua beban kerja tuh di aku semua. Kebanyakan di aku, lebih berat di aku kayak gitu. Sedangkan kalau aku minta, aku nagih ke orang lain, aku dianggap salah, atau malah jadi cekcok di grup kayak gitu. Padahal kan udah kewajibannya, aku kan cuma mengingatkan targetnya tanggal segini, kalau nggak kita kena denda. Tapi ya sudah. Di situ sekarang mereka dengan senangnya mendapatkan ya sudahlah, aku tahu ceritanya karena suami aku mereka masih berhubungan dengan suami aku dan rekan-rekan suami aku di kantor suami aku. Jadi aku tahu ceritanya. Aku ikhlas, sekarang aku udah ikhlas, cuman kita kan lagi flashback, jadi rasanya sakitnya masih ada, sakitnya keulang lagi, padahal aku udah ikhlasin dan aku udah doain semoga karir mereka lancar terus, perusahaan itu selalu lancar, jaya dan abadi, atau tagihan mereka dengan lancar tanpa denda, mungkin tanpa denda. Abis itu ya semakin gampang lah ya dapat tanda tangan, dapat project, dapat segala macamnya, makin gampang. Terus semoga juga nggak ada pengkhianatan lagi di antara rekan kerja. Bahkan aku nggak tahu apa-apa ceritanya kayak mana. Pokoknya aku paling tersudutkan saat ini, aku paling tersudutkan. Tapi kita suami aku udah sabar aja. Allah nggak tidur, pembalasan itu pasti ada. Jadi bagi orang-orang yang udah fitnah aku,
yang udah iri dengki, yang bermuka dua, yang fitnah, cepat-cepatlah kembali ke jalan Allah karena kiamat udah dekat loh. Kita nggak tahu umur kita mungkin nggak tahu kita bisa hidup sampai hari kiamat tiba, atau hanya 1 detik lagi kita meninggal, kita nggak tahu, atau 5 menit lagi kita meninggal, kita nggak tahu. Jadi bertobatlah, minta maaflah sama semua orang yang udah kalian sakiti. Jujur aja kalau dengan aku udah maafin, tapi kalau kalian mau minta maaf aku lebih senang. Tapi tanpa kalian minta maaf aku udah maafin dan aku sudah doain. Tapi tenang aja, walaupun kita udah kayak gitu, kata Ustadz, karma pasti ada. Tapi aku nggak ngedoain kayak gitu, tapi kata Ustadz karma pasti ada. Sebenarnya aku ngedoain dulu aku ngedoain kalian supaya dapat karma. Tapi sekarang setelah aku mengikhlaskan, dan alhamdulillah setelah aku ikhlas, aku berlapang dada, aku sabar banget nahan sakitnya, aku coba ilangin sakitnya, aku udah mulai healing diri aku sendiri, aku healing semua hati aku healing pemikiran aku healing semua gaya hidup aku healing pola hidup aku healing semua pergaulan aku, dan akhirnya ternyata bahagia itu lebih banyak dari yang aku bayangin. Rezeki datang dari pintu mana aja, alhamdulillah. Aku dapat temen yang bisa dengerin aku walaupun aku kayak masih agak takut nganggep dia temen. Aku dapat kebahagiaan yang luar biasa. Aku dapat perhatian dari banyak orang. Aku dapat mertua yang luar biasa baik, yang nganggep aku kayak anaknya sendiri. Udah nggak kayak cerita-cerita orang bahwa mertua itu menyeramkan, dan alhamdulillahnya aku nggak kayak gitu. Dapat mertua yang baik banget. Bahkan aku belum hamil-hamil aja dia ikut mikirin kenapa aku nggak hamil-hamil, padahal aku udah cek ke dokter sama suami aku, dan suami aku itu baik-baik aja, alhamdulillahnya sehat dan normal. Dan mertua aku itu ikut mikirin, padahal aku sama suami aku nggak terlalu mikirin karena itu semuanya rezeki dari Allah. Kita udah ikhtiar, kita udah berusaha, kita berdoa, kita mencoba terus, tergantung Allah ngasihnya kapan gitu. Dan mertua aku ikut ngedoain, semua keluarga suami aku ngikut ngedoain. Pokoknya walaupun aku di sini merantau, nggak kayak kata orang-orang gitu, jauh dari orang tua dekat dengan mertua itu susah atau menyeramkan. Aku alhamdulillahnya nggak ngerasain itu. Dan bahkan aku itu setiap minggu makan di rumah ibu. Ya nggak setiap minggu juga, tapi kalau misalnya aku lagi nggak masak, aku makan di rumah ibu. Dan itu boleh-boleh aja. Maksudnya kalau orang lain kan ngomong, katanya kalau kita makan di rumah mertua nanti dibilangnya kita pemalas, kita nggak masakin anaknya. Tapi mertua aku alhamdulillahnya nggak kayak gitu, malah ditanyain. Malah kalau kita udah makan di rumah, dia malah nanya, oh udah makan yang di rumah, kayak gitu. Ibu kira makan di sini kayak gitu. Padahal aku udah makan di rumah. Kadang aku masak dan suami aku mau makan masakan aku dulu baru ke rumah ibu. Jadi waktu itu kita kesiangan ke rumah ibu dan kita pulangnya cepat karena kita mau olahraga. Dan sekarang akhirnya kita makan di rumah ibu aja biar kita bisa pulang cepat dan kita mau olahraga sorenya gitu. Ya udah gitu sih menurut aku. Kebahagiaan itu datangnya dari mana aja. Kalau kita udah ikhlas, kita udah bisa tersenyum lagi, kita udah nggak mikirin orang-orang mau katain apa. Ya menurut aku sih kalau kalian ada pengalaman yang sama dengan aku seperti sekarang, kalau ada orang mau ngomong apa aja tuh ya terserah mereka, itu hak mereka. Jangan kalian dengerin, jangan kalian ambil pusing. Walaupun sebenarnya agak kepikiran juga sih sama aku, sempat ngedrop. Tapi setelah itu, ya udah, hidup cuma satu kali. Kebahagiaan aku, ini hidup aku, ini yang aku punya, ini rumah aku sendiri. Terserah aku mau ngepel berapa kali, orang mau bilang aku sok rajin, mau bilang sok bersih, terserah. Yang penting ini hidup aku. Toh buktinya kalau rumah kita sehat, kita juga sehat juga kan pastinya, nggak akan kena penyakit gitu, terhindar dari penyakit. Ya gitulah pokoknya, intinya jalani aja hidup kita masing-masing. Orang mau nyindir apa, orang mau nyindir pakai dalil-dalil Al-Quran, ya selagi itu nggak berkaitan dengan kalian, walaupun tujuan mereka ke kalian, tapi kalian merasa itu bukan kalian, ya udah, mungkin dia lagi mengingatkan diri mereka sendiri, ya kan, bukan mengingatkan kalian. Tapi kalau misalnya ada dalil-dalil yang bagus, ya udah jadikan pelajaran. Jangan sampai kalian seperti itu. Mana tahu teman kalian yang ngasih dalil-dalil Al-Quran itu lagi mengingatkan diri mereka sendiri. Mana tahu mereka yang sedang jelek hidupnya, mana tahu mereka yang sering berkata kasar kayak gitu, mana tahu mereka yang busuk hatinya. Ya kita jangan ngerasa. Tuh aku nggak pernah ngerasa
Orang mau nyindir-nyindir aku pakai kata-kata dalil Al-Quran lah, yang suami aku perokok lah, suami aku itu perokok, abis itu apa ya kemarin, suami aku perokok, terus apa ya, pokoknya banyak banget. Kalau perokok emang iya, perokok emang aku akui dia perokok, kalian bisa lihat kan dari story-story aku di Instagram. Tapi kalau yang fitnahan lain yang nggak bener, ya udah, aku kan sering lihat cek HP-nya juga. Kalau dia lagi main HP, aku lihat dia chatting sama siapa aja. Nggak ada tuh yang masalah bahas-bahas kayak apa yang kalian ngomongi, nggak ada. Aku lihat semua. Aku tahu dari ibunya siapa-siapa yang pacar dia dulu, aku tahu. Jadi aku dapat mertua, sekali lagi aku dapat mertua yang baik, nggak seperti yang teman-teman aku dulu omongi. Kalau dia nggak baik sama mertuanya lah, yang mertuanya terlalu cerewet lah, yang inilah. Mertua aku juga cerewet, tapi cerewetnya yang bagus, sama kayak mama aku. Mama aku cerewet banget, ya aku dapat mertua yang kayak gitu juga. Jadi sama, aku udah punya mama yang cerewet, aku dapat mertua yang cerewet, ya aku biasa aja. Karena aku udah sering diomelin mama aku, jadi ya udah. Ya mertua kan orang tua kita juga. Jadi udah sama, ya udah sama dengan dia, sama lah, udah nikah sama anaknya, ya udah berarti itu ibu kita juga. Ya kalau diomeli berarti emang kita lagi salah, ya terima, perbaiki dirinya, malah jangan dendam, ya terima aja lah. Kalau emang itu salah kalian, koreksi diri kalian, jangan kalian marah. Kalau kalian marah, ya jangan kayak gitu. Akunya sering diomeli, kipas anginnya kotor. Padahal itu kan tugas suami aku. Kadang suami aku yang males. Kadang-kadang emang kita berduanya nggak ada waktu. Kalau Sabtu sama Minggu kita berduanya pagi-paginya sibuk. Sibuknya ngapain? Aku beresin rumah. Habis itu kita bersih-bersih taman, kebun, bunga-bunga. Yaitu aku bilang kebun karena aku banyak banget bunganya, dan itu aku menganggap itu kebun karena aku suka nyanyi-nyanyi gini. Lihat kebunku, kayak gitu. Jadi aku sering nyanyi. Ya aku senang dengan hidup aku yang seperti ini. Kalau kalian mau kayak mana-mana ya terserah kalian. Oke deh, kayak gitu aja sih menurut aku. Ya itu sih tentang temanya aku dan duniaku. Jadi sekali lagi aku tekankan, orang mau kata apa tentang kalian jangan ngedrop. Aku udah ngelewati itu. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa. Kalau aku mampu, kalian lebih mampu, harus lebih mampu. Kalau aku bisa ikhlas, kalian harus bisa mengikhlaskan juga. Aku bisa sabar, kalian juga pasti bisa sabar. Memang rasanya sakit, tapi ingatlah, setelah sakit itu ada rasa bahagia yang akan kalian dapatkan. Aku sudah membuktikannya, makanya aku bisa berkata seperti ini. Aku bahagia banget. Sebenarnya pun kata orang bahagia itu nggak bisa diungkapin, tapi aku bisa ngungkapin ya, karena aku memang bener-bener kayak speechless. Tiba-tiba banyak banget lah pokoknya kebahagiaan itu. Tiba-tiba suami aku ngasih uang bonus banyak banget kayak gitu. Terus akhirnya aku tabungin ya gitu. Kadang aku beliin kebutuhan kita berdua, misalnya kayak sendal pergi gitu, tapi aku jadiin kado. Ya nggak aku kasih gitu aja lah, aku bilang ini kado ulang tahun, padahal sebenarnya itu kebutuhan dia nggak punya sendal. Masa kita pakai sendal jepit terus, beliin aja ke kebutuhan kita gitu. Ya gitulah, bye. Assalamualaikum, jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Bye.